Hei, mau ndak gampang masuk surga? Bujur, hormati suamimu. Suamiku jelek Ustaz, takdirmu. Kan jodoh itu Allah yang tentukan. Kenapa jelek suamiku Ustaz? Allah tahu mana yang terbaik buat kau. Kenapa? Karena kalau gagah, kamu malu jalan sama dia. Kenapa? Karena kau juga jelek. Jangan bertengkar, tiap hari bertengkar, hamil lagi. Ada lagi. Ada kalau di sini, Bu, kalau kita sudah miskin, suami tidak cakep, rumah jelek, lalu kau bertengkar lagi tiap hari, kapan kau bahagia? Kalau orang kaya suka bertengkar, ya orang masih bilang ya wajarlah banyak duitnya. Kalau kita sudah miskin, maka ibu-ibu muliakan suami. Caranya satu, jangan kasar ngomong. Marah boleh, tapi jangan menghina. Caranya bagaimana? Tunjukkan bahwa kau marah. Biasanya kau buat sarapan tiap pagi, tiba-tiba suamimu mau pergi, tidak ada sarapan. Boleh. Kenapa? Kau lagi unjuk rasa. Supaya suamimu tahu, oh lagi marah istri saya. Tapi kalau kau mau dapat surga, marah tetap bikin sarapan. Pergi suamimu, kau cium tangannya. Cium jidatnya. Ku lepas di kau pahlawan. Datang suamimu, meskipun kau lagi jengkel marah, kau sambut suamimu. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Masuk kamar, kau buka bajumu, kau peluk lagi dia. Insaflah, wah. Ya, Masya Allah. Kita laki-laki, bu, saya kasih kau tahu kau rahasia laki-laki. Ya, sentuh hatinya, maka dia tidak akan macam-macam. Tidak mungkin kau bisa jaga suamimu dengan periksa HP-nya, tidak mungkin. Ada passwordnya. 3 lagi jenis passwordnya. Sidik jari, iris mata, angka, mana bisa kau tembus? Kau bisa, jangan pakai password. Oke, dia tidak pakai password, tapi ada HP-nya satu yang lain. Maka tidak mungkin kau bisa jaga suamimu kecuali Allah yang jagakan kamu. Gimana caranya? Hadir kau di hatinya. Kalau kau hadir di hatinya, wanita apapun goda, dia tidak akan tergoda. Kenapa? Ada bidadari menunggu di rumahnya. Kata Nabi, batas antara kekafiran dan keislamanmu adalah sholat. Ketika kau tidak sholat, kau kafir di hadapan Allah. Kamu tidak sholat, kafir di hadapan Allah. Tidak puasa, masih Islam. Tidak haji, masih Islam. Tidak bayar zakat, masih Islam. Tapi ketika kau tidak sholat, kau kafir di hadapan Allah. Batas kekafiranmu sholat. Ketika kau tidak sholat, kau kafir. Bahkan Imam Syafi'i menghukuminya, orang yang tidak sholat dan meninggal, jangan kau sholati jenazahnya. Maka saudaraku sholat. 3. Suatu kali Nabi lagi kumpul dengan sahabat. Tiba-tiba datang, ya Rasulullah, di kampung saya tidak ada yang sholati jenazahnya. Kata Nabi,
Berdosa satu kampung itu. Kok mereka tidak solati? Ya Rasulullah, mukanya seperti mulutnya, mulut seperti moncong babi. Wajahnya manusia, matanya, tapi mulutnya seperti moncong babi. Nabi penasaran, betul tidak? Dilihat, betul. Nabi doakan, berubah kembali jadi manusia. Setelah disolati, kembali seperti semula. Nabi katakan, apa boleh buat? Makamkan dia seperti itu. Hati-hati. Apa alasanmu tidak sholat? Saya tidak bisa berdiri, Ustaz. Kau duduk. Tidak bisa duduk, Ustaz. Baring. Tidak bisa baring. Sholat pakai isyarat. Tinggallah matamu saja, kau kasih goyang-goyang. Allahu Akbar. Sami Allah. Tidak bisa juga begitu, Ustaz. Kau sholat dalam hati. Mana yang disebut sholat dalam hati? Semua bacaan sholatmu kau baca dalam hati. Lagi ruku, bayangkan doa ruku, baca doa ruku. Lagi sujud, bayangkan kau lagi sujud, baca doa sujud. Itu namanya sholat dalam hati. Saya tidak bisa sholat dalam hati, Ustaz. Gampang, cari kain putih, bungkus, bawa dikubur. Saudara, adik-adikku yang masih belajar, kecil bagi Allah kasih kau sarjana. Dengar itu gelarnya tadi Pak Ustadz. Banyak betul kan? 5 gelar saya Pak. Doktor 2. Jarang orang bisa doktor 2. Kecil buat Allah. Perbaiki aja sholat. Ibu-ibu, jangan cemas kalau anakmu hanya kerja jual botol bensin-bensin di pinggir jalan. Tidak usah kau malu. Tapi kau cemas kalau anakmu tidak sholat. Ya, sholat. Kalau sholatmu baik, insya Allah Allah kasih kamu. Mana ada orang di penjara karena rajin sholat. Demi Allah, kalau sholatmu baik, Allah sejahterakan hidupmu. 1, perbaiki sholat. 2, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, jangan pernah berhenti berdoa. Minta kepada Allah. Doa kecil buat Allah, kasih kamu apa yang kau mau. Selesai sholat, kau berdoa. Doa tidak harus bahasa Arab. Doa tidak harus seperti apa dalam Quran. Tidak. Kata Nabi, berdoalah engkau seperti bahasa sehari-hari. Bu, mau saya ajarkan doa punya anak soleh? Mau Ibu? Nah ini ikut ya, saya ajarkan doanya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana. Obat doa makan itu Ibu. Kenapa Ibu ikut? Karena Ibu tidak tahu artinya. Maka berdoa tidak harus pakai bahasa Arab. Boleh pakai bahasa Banjar. Boleh pakai bahasa Bugis. Boleh pakai bahasa Jawa. Pakai bahasa apa saja. Daripada kau pakai bahasa Arab, tidak tahu artinya, bingung malaikat. Apa maksudnya ini Ibu? Dia mau doa minta hujan, ternyata doa yang dia baca doa minta jodoh. Tidak harus bahasa Arab. Bahkan boleh berdoa pakai isyarat. Oh malaikat, oh baru kawin lagi suaminya. Doa. Berdoa. Saya sudah berdoa Ustaz. Kenapa Allah tidak kasih? Berarti yang kamu minta tidak baik. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini bisa beli rumah. Allah tahu kalau ada rumahmu, kamu sombong dan tidak mau lagi ke masjid, tidak pernah lagi datang majelis. Ya Allah, berikan saya mobil. Allah tahu kalau ada mobilmu kau tabrakan. Sehingga Allah sampaikan, lebih saya kasih kau kesehatan, tidak usah saya kasih kau mobil. Pak, mau dikasih mobil? Gratis.
Mau? Mau? Tapi begitu saya kasih kuncinya, kau langsung lumpuh, tidak bisa goyang. Masih mau? Masih mau? Berarti yang mahal bukan mobil, kaki. Kenapa Lionel Messi, Ronaldo mahal bayarnya? Karena kakinya bisa bengkok lututnya. Mana bisa main bola kalau lututnya tidak bisa bengkok? Itu? Mana bisa main bola begini? Tidak mungkin. Jadi kalau kau sudah berdoa tidak dikabulkan, jangan kau sangka buruk. Berarti yang kamu minta tidak baik. Saya berdoa, alhamdulillah, untung saya tidak jadi dokter. Saya jadi ustadz. Tidak pernah pusing soal tiket. Kenapa? Bukan saya yang beli. Saya yang beli, Haji Badrun. Hebatnya lagi, pergi tidak bawa uang, pulang. Maka Allah kasih yang terbaik. Pak Wali, besok kalau tidak terpilih, sangka baik. Allah tahu kalau Bapak terpilih ditangkap KPK. Pokoknya kau sangka baik saja. Ya, doa. Bagaimana doaku tidak terjawab, Ustaz? 1, karena kau putus silaturahim. 2, karena kau suka makan barang haram. 3, kau durhaka sama orang tuamu. 4, yang kamu minta tidak baik. 5, kamu berdoa tidak sesuai sunnah. Sunnah lakukan ketika berdoa. Sunnah wudhu dulu. Sunnah tutup aurat. Sunnah hadap kiblat. Boleh tidak membelakangi kiblat? Boleh. Kalau ibu bapak berdoa di sana kiblat, lalu bapak begini, ibu begini, boleh tidak? Boleh, tapi tidak beradab, namanya tidak sunnah. Ibu-ibu minta uang sama suami. Pak, uangmu dulu Pak. Kata suami, kurang ngajar memang kau. Maka adab. Yang berikutnya, kenapa doaku tidak dikabulkan? Karena kau tidak berzikir. Saya berzikir Ustaz. Betul kau berzikir tapi buru-buru. Kayak orang makan pisang goreng panas. Jumlah. Apa artinya itu jumlah. Biasa itu saya lihat di masjid sama-sama subhanallah dibaca. Masuk akalnya itu bocah. Sama-sama subhanallah, sama-sama 33, sama-sama mulainya. Saya baru 11, dia sudah sampai. Kadang bilang saja sumna. Apa artinya itu? Bingung malaikat. Kau bayangkan diri sendiri toh. Jangan buru-buru. Yang pasti subhanallah. Yang berikutnya, angkat kedua belah tanganmu. Gimana caranya? Pas berada di depan wajah, kiri kanan merapat. Ustadz, boleh berdoa begini? Boleh. Boleh begini? Boleh. Anda angkat tangan juga boleh. Ada yang berdoa Ustadz. Berarti banyak sekali dia minta. Ustadz, selesai berdoa, ada orang selesai berdoa dia akan begini. Amin ya Rabbal Alamin. Ini variasi. Ini variasi saja ini. Boleh tidak? Amin ya Rabbal Alamin. Selesai. Amin ya Rabbal Alamin. Kenapa begini Ustaz? Itu lebih nyambung. Masa kau amin ya Rabbal Alamin. Ya. Doa. Minta kepada Allah. Doa. Ibu-ibu pergi suamimu doa. Ya Allah, lindungi suamiku. Berikan dia pertahanan mental yang kuat. Palingkan hatinya kepadaku. Buat dirinya pusing kepalanya ketika dia tidak lihat saya 2 jam. Sudah itu dia video call lagi, hai sayang. Kamu di mana? Itu dikabulkan doamu. Alhamdulillah, semua kita rajin berdoa. Apalagi ibu-ibu ini yang cantik-cantik di depan saya. Masya Allah. Rajin betul berdoa. Tapi berdoanya di mana? Di Facebook.
update status, ya Allah berikan rezeki kepada suamiku. Sibuknya itu Tuhan mau baca Facebookmu. Berdoa bukan di Facebook, berdoa di atas sajadah selesai sholat. Ya, hei, apa tadi satu? Jaga sholat. 2, doa. 3, sayangi suamimu. Bu, mau ndak gampang masuk surga? Bujur, hormati suamimu. Suamiku jelek Ustaz, takdirmu. Kan jodoh itu Allah yang tentukan. Kenapa jelek suamiku Ustaz? Allah tahu mana yang terbaik buat kau. Kenapa? Karena kalau gagah kamu malu jalan sama dia. Kenapa? Karena kau juga jelek. Sudah tahu kenapa suamimu jelek? Selain jelek istri saya, karena kau juga jelek. Maka Allah kasih yang pas. Bu, oleh-oleh yang ketiga, muliakan suamimu. Saya tidak senang suamiku Ustaz. Kalau kau tidak senang suamimu, bukan dengan menghinanya, bukan dengan memakinya, kau minta dipulangkan ke orang tuamu baik-baik. Jangan bertengkar, tiap hari bertengkar, hamil lagi. Ada lagi. Ada kalau di sini, Bu, kalau kita sudah miskin, suami tidak cakep, rumah jelek, lalu kau bertengkar lagi tiap hari, kapan kau bahagia? Kalau orang kaya suka bertengkar, ya orang masih bilang ya wajarlah banyak duitnya. Kalau kita sudah miskin, maka ibu-ibu muliakan suami. Caranya 1, jangan kasar ngomong. Marah boleh, tapi jangan menghina. Marahnya bagaimana? Tunjukkan bahwa kau marah. Biasanya kau buat sarapan tiap pagi, tiba-tiba suamimu mau pergi, tidak ada sarapan. Boleh. Kenapa? Kau lagi unjuk rasa. Supaya suamimu tahu, oh lagi marah istri saya. Tapi kalau kau mau dapat surga, marah tetap bikin sarapan. Pergi suamimu, kau cium tangannya. Cium jidatnya. Ku lepas di kau pahlawan. Datang suamimu, meskipun kau lagi jengkel marah, kau sambut suamimu. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Masuk kamar, kau buka bajumu, kau peluk lagi dia. Insaflah, wah. Ya, Masya Allah. Kita laki-laki, bu, saya kasih kau tahu kau rahasia laki-laki. Ya, sentuh hatinya, maka dia tidak akan macam-macam. Tidak mungkin kau bisa jaga suamimu dengan periksa HP-nya, tidak mungkin. Ada passwordnya. 3 lagi jenis passwordnya. Sidik jari, iris mata, angka, mana bisa kau tembus? Kau bisa, jangan pakai password. Oke, dia tidak pakai password, tapi ada HP-nya satu yang lain. Maka tidak mungkin kau bisa jaga suamimu, kecuali Allah yang jagakan kamu. Gimana caranya? Hadir kau di hatinya. Kalau kau hadir di hatinya, wanita apapun goda, dia tidak akan tergoda. Kenapa? Ada bidadari menunggu di rumahnya. Tapi kalau kau ngomel aja kerjamu,
Mau pulang suamimu, dia bayangkan ngomel lagi, ngomel lagi. Terpaksa motornya yang tadi sudah mau masuk komplek, banting setir, pergi warung kopi. Di warung kopi pelayannya cewek muda cantik. Bang, mau minum apa bang? Kopi. Kopinya kopi tubruk atau kopi hitam? Kopi hitam. Pakai gula kada? Pakai gula. Gulanya rendah kalori ya? Iya. Dikasihnya lagi bonus. Sudah itu dikasih dengan diletakkan gelasnya dengan 2 jari. Silahkan minum bang. Ditetapnya. Bayangkan kalau ini istri saya. Pulang suamimu kok ngomel, marah-marah. Lalu suamimu pasti mikirnya macam-macam. Maka kalau kamu mau bahagia, muliakan suamimu. Hei, bisa? Bu, itu istri saya, mamanya Cek, Masya Allah. Kalau saya mau keluar bu, dia antarnya saya. Dia pegang saya punya ransel. Sudah itu naik di mobil, dia cium tangan. Sudah itu dia cium ini 5 ibu. 1, 2, 3, 4, 5 di sini agak lama. Kau pernah dicium istrimu? Kasihan deh lo. Nabi itu Pak hidupnya penuh masalah. Kurang apa ibadahnya Nabi? Sholat sampai bengkak betisnya. Tidak pernah lepas Senin Kamis. Tahajud tiap malam. Tadarus tiap hari. Duduk sekali duduk, istighfar 100 kali. Itu Nabi itu. Bagus akhlaknya, bagus ibadahnya, tapi hidupnya penuh masalah. Mana benar Ustaz, Nabi penuh masalah. Masih dalam kandungan wafat itu bapaknya. Dibawa terik matahari, tapi dengan izin Allah, Rasulullah tidak pernah disentuh secara langsung kulitnya dengan matahari. Kenapa? Dilindungi oleh Allah. Nabi penuh masalah. Hampir setengah hidupnya penuh dengan dakwah dan perjuangan perang. Perang Uhud, perang Badar, perang Khandaq. Nabi penuh masalah, tapi hebatnya Nabi tidak pernah galau. Nabi tidak pernah bikin status di medsos. Kenapa? Karena zaman itu tidak ada medsos. Nabi tidak pernah curhat ke manusia. Nabi tidak pernah putus asa. Nabi ketika ada masalahnya semakin mapan hidupnya, semakin kuat mentalnya dengan berpegang kepada 2 perkara. Ista'inu bis-sabri. Maka saudaraku, kalian cinta kepada Nabi, bawa ini oleh-oleh dalam menghadapi masalah. Mana ada manusia tidak ada masalahnya? Ini sini depan saya ini banyak muka-muka penuh masalah semua. Ini depan saya, oh muka-muka penuh dosa dan masalah. Ini yang ceramah, kau pikir tidak ada masalahku? Lebih parah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur, berarti mati mau-maumu. Padahal mati mau atau tidak tiba saatnya pasti mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati,
Rakyat biasa mati. Caleg mati. Orang kaya mati. Orang miskin mati. Raja-raja mati. Rakyat biasa mati. Janda mati. Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali kamu mati dalam keadaan beragama Islam. Berarti ada orang Islam matinya kafir, ada orang Islam matinya tidak membawa Islamnya. Insya Allah Bapak Ibu sekalian tidak akan mati dalam keadaan mencuri. Insya Allah Bapak Ibu sekalian tidak akan mati dalam keadaan merampok. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan makanan haram. Salah satu diantaranya adalah menerima uang sogok pilpres pilkada. Manitiro. Pak, Bu, insya Allah Bapak Ibu tidak akan mati dalam keadaan mencuri. Yang saya khawatir kalau baru saja makan uang sogok. Makanya jangan terima uang sogok. Rakyat, jangan kuperas para caleg dan calon pemimpinmu. Pemimpin, jangan kau sogok rakyatmu. Insya Allah kalau kita tidak saling sogok menyogok, maka yang terpilih adalah pemimpin yang baik. Kalau pemimpin kita baik, insya Allah anak cucu kita tidak susah cari lapangan kerja. Kalau pemimpin kita baik, insya Allah kita tidak akan menderita kehilangan minyak goreng. Makanya 2024 jangan salah memilih pemimpin. Jangan pilih dia karena kau dikasih uang 300.000. Demi Allah kau tidak akan kaya dengan 300.000. Dan demi Allah kau tidak akan miskin dengan menolak 300.000. Yang pasti kalau kamu terima uang sogok, kalian akan hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, hadir kali ini mau apa? Bapak ibu datang ke sini mau apa? Mau dapat tender, mau dapat itu ada minyak goreng, mau dapat itu paling habis 2 hari. Mau lihat Ustaz Dasar, kecewa, kecil, jelek, hitam, ceper, kurus, bau keteknya, apa yang mau dia dapat? Kita datang ke sini karena kita cinta kepada Rasulullah Muhammad. Maka saudara-saudaraku yang tidak mau maulid, kami hormat. Kalian yang tidak mau maulid, kami senang. Silakan. Tapi jangan menganggap kami yang maulid ini bid'ah dan sesat. Jangan menganggap kami ini yang merayakan hari kelahiran Nabi sebagai saudaramu yang sesat. Memang maulid tidak pernah dicontohkan dan tidak pernah dilakukan Nabi. Tapi kenapa kita lakukan? Karena kita cinta kepada Rasulullah Muhammad. Untuk apa kita dengar maulid? Supaya kita tahu sejarah Nabi. Setelah itu kita mencontohnya. Bagaimana kita mau contoh Nabi kencing kalau sejarah Nabi kita tidak tahu? Bagaimana kita mau contoh Nabi makan kalau sejarah Nabi kita tidak tahu? Maka kita hadir di sini untuk mendengarkan sisi kehidupan Nabi, mudah-mudahan bisa kita contoh. Pak, berapa anaknya Nabi? Hah? Berapa? Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan.
Muhammad, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Baru ada yang tahu anaknya Nabi 7 rupanya. Itu lagu yang memperkenalkan sejarah Nabi. Tapi lagu bapak ibu di rumah apa? Cikampek, sebenarnya. Apa kau dapat itu Cikampek? Nah, ya, beli. Ya, Bapak saudara-saudara sekalian, kalau kalian cinta kepada Nabi, kata Nabi, ahsin kalamaka, haluskan tutur katamu. Boleh dakwah, boleh nasihat, tapi jangan memaki. Boleh dakwah, boleh nasihat, tapi jangan menghina mulutmu. Kalau mulutmu kasar, kamu belajar agama dari mana? Nabi itu sederhana, Nabi itu mulus, tutur katanya halus. Nabi tidak pernah menghina orang, meskipun itu dia dilempari, tapi tidak pernah Nabi menghina Abu Jahal, Abu Lahab. Nabi ketika marah sama Abu Jahal, mulutnya hanya berkata, semoga jidatmu kena lumpur. Lumpur, kalau jidat kena lumpur kan aman. Itulah akhlak Nabi. Nabi pernah ditanya, untuk apa kau diutus ke muka bumi ini? Liutammimal makarimal akhlak, memperbaiki akhlak manusia. Maka saya heran, saya tidak masuk akal kalau ada pendakwah, penceramah yang ada teladannya adalah Nabi, lalu menghina dan memaki mulutnya. Kenapa Nabi tidak pernah menghina dan memaki mulutnya? Karena yang dihadapi adalah sahabat-sahabat Nabi sendiri yang sopan. Boleh tidak menghina? Ya, lihat situasi dan keadaan. Ya, kepada sahabat aja, kepada tetangga saja, kepada orang lain saja kita santun, apalagi ke anak sendiri. Banyak orang tua mengharap anaknya baik akhlaknya, tapi orang tuanya memaki anaknya. Banyak orang tua mau anaknya baik, larang anaknya merokok. Awas kalau kau merokok, tempelin kau kalau ku dapat kau merokok. Tapi depan anaknya dia merokok. Itu aslinya beleng-beleng. Yang anaknya dinasehati itu yang SMA, depannya awas kalau kau merokok. Lalu dia sambil merokok, dia bawa anaknya masih SD. Mana ceritanya? Rasul tidak pernah mencontohkan hal seperti itu. Kalau kau cinta kepada Rasul, kepada tetangga saja Nabi memuliakannya, apalagi kepada istrimu. Ada bapak-bapak kasar betul kepada istrinya, ngomong sama istrinya kasar, tidak pernah menghormati. Kamu belajar agama dari mana? Kalau kalian cinta kepada Nabi, muliakan istrimu. Karena Nabi 11 istrinya, dari 11 itu tidak pernah ada yang mengeluh. 11 istri Nabi, demi Allah tidak ada yang pernah mengatakan saya nyesal nikah sama kau Muhammad. Tak ada. Kamu cuma satu istrimu, menderita lahir batin. Sudah tidak mampu belikan rumah istri, sampai 2 anak masih ngontrak-ngontrak. Tidak pernah beli baju baru untuk istri, tidak pernah dibelikan perhiasan. Kau sakiti lagi perasaannya dengan kalimat yang kasar. Kalau kau tidak bisa berikan perhiasan istrimu, paling tidak sedekahlah dengan tutur kata yang lembut. Kalau sampai sekarang kamu masih ngontrak-ngontrak,
Maka jangan, kalau tidak mampu belikan rumah istrimu, jangan aku perlakukan dia seperti sampah. Sudah miskin, penghasilan tidak jelas, rumah ngontrak 3x3, hujan kehujanan, banjir kebanjiran. Kau bawa istrimu ke rumah yang menderita itu, lalu kau hina lagi secara fisik. Bagaimana kalian belajar agama? Maka muliakan istrimu. Rasulullah itu sangat memuliakan istrinya. Caranya apa? Tidak satupun istri beliau dipanggil namanya. Tidak pernah Nabi memanggil nama Aisyah sini dulu, tidak. Beliau panggil ya Humairah, yang kemerah-merahan pipinya. Kenapa? Karena Siti Aisyah memang merah delima pipinya. Khadijah tidak pernah dipanggilnya ya Khadijah ta'al, tidak. Khadijah beliau panggil dengan kata Ummul Mukminin, ibunya orang Islam. Maka kalian kalau pulang rumah, muliakan istrimu dengan panggilan kasih sayang. Minimal standarnya sayang. Sudah 70 tahun panggil istrinya, sayangku bikin kopi, sayangku ada tamu. Kata cucunya, ih kakek romantis betul. Panggil nenek sayang, dia dekat istri cucunya, jangan ribut nak, saya lupa namanya nenek. Kalau cinta kepada Nabi, muliakan istri. Ya, balik nanti kau muliakan istri. Jelek istri pusas, jodohmu. Kenapa Allah jodohkan kalian itu? Karena mukamu juga jelek. Ya, ya. Maka muliakan istri. 2. Nabi itu Pak hidupnya penuh masalah. Kurang apa ibadahnya Nabi? Sholat sampai bengkak betisnya, tidak pernah lepas Senin Kamis, tahajud tiap malam, tadarus tiap hari, duduk sekali duduk istighfar 100 kali. Itu Nabi itu bagus akhlaknya, bagus ibadahnya, tapi hidupnya penuh masalah. Mana benar Ustaz, Nabi penuh masalah? Masih dalam kandungan wafat itu bapaknya, dibawa terik matahari, tapi dengan izin Allah Rasulullah tidak pernah disentuh secara langsung kulitnya dengan matahari. Kenapa? Dilindungi oleh awan. Nabi penuh masalah, hampir setengah hidupnya penuh dengan dakwah dan perjuangan, perang Uhud, perang Badar, perang Khandaq. Nabi penuh masalah, tapi hebatnya Nabi tidak pernah galau. Nabi tidak pernah bikin status di medsos. Kenapa? Karena zaman itu tidak ada medsos. Nabi tidak pernah curhat ke manusia. Nabi tidak pernah putus asa. Nabi ketika ada masalahnya semakin mapan hidupnya, semakin kuat mentalnya dengan berpegang kepada 2 perkara. Ista'inu bis-sabri. Maka saudaraku, kalian cinta kepada Nabi, bawa ini oleh-oleh dalam menghadapi masalah. Mana ada manusia tidak ada masalah? Ini sini depan saya ini banyak muka-muka penuh masalah semua. Ini depan saya, oh muka-muka penuh dosa dan masalah. Ini yang ceramah, kau pikir tidak ada masalahku? Lebih parah. Apa masalah saya sekarang Pak? Banyak yang bercurhat. Ustaz, meninggal suami saya, ada doa-doa penenang jiwa. Saya kasih doa-doa di WhatsApp. Lama-lama dia bilang, Ustaz, mau ke Ustaz menjadi imam. Masalah itu Pak. Mau kamu lagi tapi takut sama istri. Ada di sini takut sama istrinya. Berhenti kok jadi laki-laki. Saya tahu orang Betawi takut sama istrinya. Orang Bugis tidak takut sama istrinya Pak. Cuma istrinya lebih berani.
tahu mulai sakit. Ayo, sholat saudara. Saya sudah sholat Ustaz. Betul, kau sholat tapi tidak ikhlas. Ayo sholat asal lagi. Mestinya Allahu Akbar, alhamdulillah. Ada waktu untuk ketemu lagi dengan Allah. Tetangga saya kemarin wafat, tidak bisa lagi sholat. Saya sholat Ustaz. Buat betul kau sholat tapi main-main. Bismillah. Siapa yang sholat dalam pantat? Tawa karena aku bayangkan dirimu sendiri. Kau sholat tapi main-main. Allah. Iya. Ya, maka saudara-saudara sekalian, tidak usah panjang ceramah, perbaiki sholatmu. Ya Allah, berikan saya istri yang soleha. Apa Allah butuh istri? Tidak. Mintalah kepada Allah, tapi mustahil Allah dengar doamu kalau kau tidak sholat. Sholat, datang berjamaah ke masjid, itu sunnah. Kalau kalian cinta kepada Rasul, berjamaahlah. Tidak bisa jamaah di masjid, jamaah di rumahmu, jamaah di kantormu, berjamaah. Itu perintah Nabi. Di Pak RT umumkan, siapa yang datang sholat berjamaah subuh, diberikan beras 10 kilo, minyak goreng 2 liter, pembeli pulsa 200.000. Sholat subuh 4:30, jam 2 siang sudah penuh masjid. Kenapa? Karena dia lihat pahalanya. Padahal Nabi jelaskan, andai kau lihat pahalanya sholat berjamaah subuh, kau akan datang ke masjid meskipun kau dalam keadaan merangkak. Apalagi penyebab orang malas ke masjid, karena manajemen masjid tidak bagus. Dia jadi ketua panitia, dia kira dia yang punya masjid. Kalau tidak sesuai maunya, dia tidak tidak mau datang lagi ke masjid. Ya. Maka saudara-saudaraku, panitia masjid, kalian sebaiknya menjadi orang-orang yang lebih baik, lebih alim, lebih bijaksana dalam mengelola masjid. Jangan kau simpan masjid saldonya berpuluh-puluh juta. Saldo kas 80 juta. Begitu kita mau wudhu, keran air rusak. Saldo kas 80 juta, WC buntu. Masih bagus kalau kencing Pak. Kalau itu, aduh, pencet, aduh, masih air. Masa kita keluar mesti begitu. Ya, jangan kau simpan saldo kas. Karena kalau kau simpan amalnya orang tidak jalan. Jadikan dia kipas angin, jadikan dia karpet, jadikan dia sound system, jadikan dia honor mubalik, jadikan dia melunasi utang-utang tetangga masjid. Supaya apa? Amal jariah jalan. Tapi kalau kau simpan di bank, amalnya orang tidak jalan, maka sedekahkan, jadikan dia manfaat, jadikan dia tegel, jadikan dia amal jariah buat orang-orang yang sedekah. Mau diperbaiki, kita sudah angkat takbir, terpaksa kita tahan sampai selesai sholat. Gimana orang ke masjid kalau penceramannya neraka jadi terus dibahas? Kau dibanting, dilipat, ditusuk pantatmu, digunting lepas. Kata anak muda dari komisi kita takut habis. Ya, gimana orang ke masjid kalau yang asal suaranya menjengkelkan? Orang tua sudah pensiun, suaranya sesak nafas.
Ya, gimana orang ke masjid kalau imamnya sok paling alim di masjid? Kata Nabi, kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaan sholatmu. Gimana orang ke masjid kalau imamnya yang dia baca yang susah-susah? Karena Nabi katakan, kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaanmu dan bacalah yang umumnya orang hafal. Kenapa diringkaskan? Karena banyak kepentingan di belakangmu. Ada anak muda yang tahu kentut, ada anak muda yang pakai sendal baru, dia lupa simpan baik-baik. Sudah sendal saya. Ada bapak-bapak yang motor baru, namanya punya motor baru, tidak terbiasa, dia lupa kunci yang motor. Dia sudah kunci dan sudah motor saya. Ya, ada juga ibu-ibu yang maksa lupa matikan kompor. Terbakar sudah rumah saya. Lama juga imam. Itulah sebabnya imam dianjurkan ringkaskan bacaan sholatmu. Kau siksa orang di belakang, ada yang remati, sudah tua, sholatnya panjang betul. Belum selesai jatuh, main lagi ke orang. Lama sekali juga, jatuh lagi ke orangnya. Kau siksa orang tua. Ya. Yang kedua kata Nabi, bacalah yang umumnya orang hafal. Kenapa dianjurkan baca umumnya orang hafal? Satu, supaya orang ikut. Coba kalau imam baca wadduha, kita ikut. Kenapa? Karena kita hafal. Begitu imam membaca surah Al-Anfal ayat 5 sampai 40, dia khusyuk dengan bacanya, kita khusyuk dengan hayalan. Kita mau ikut, tidak dihafal. Kita mau ruku, imam masih membaca. Terpaksa kita baca semua di dinding masjid. Keadaan keuangan masjid, pengeluaran 3 juta, pemasukan 4 juta, saldo kas 1 juta rupiah. Nah, belum selesai, dia baca lagi itu kalender Persatuan Guru Republik Indonesia DKI Jakarta. Belum juga selesai, dibaca lagi bajunya orang caleg DPR. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Siapa salah? Ada lagi orang kan? Ada lagi nih, karena dia masuk masjid jadi imam penghafal Quran. Begitu dia lagi baca bacaannya, tiba-tiba ada cicak jatuh kena telinganya, stres, lupa sambungan ayat, suasana hening satu masjid. Tiba-tiba Pak Imam tidak tahu apa sambungan ini ayat, apa lanjutannya, hening. Tiba-tiba Imam berkata, tolong sambung di belakang. Tidak tahu. Di belakang saya juga tidak tahu. Tiba-tiba anak muda dari belakang dia teriak, kalau begitu ya sudah, Allahu Akbar. Siapa salah? Siapa salah? Imam. Ada lagi nih waktu saya kecil. Ini kenyataan waktu saya di kampung. Lama betul Pak Imam sujud. Kita sudah tunggu-tunggu, tidak biasanya ini kok belum selesai Imam sujud. Tiba-tiba ada kawan saya diangkat kepalanya. Wih, hilang imam. Ternyata imam sudah tidak ada di tempat. Bubar sholat Pak. Selesai dicari-cari Pak Imam, keluar dari toilet. Tanya Pak Imam, kenapa kau tinggalkan sab? Kentut saya. Dan kami kalau kau kentut, angkat dulu kepala kami supaya kami lihat kau keluar.
Dengan sengaja saya malu ke tahu. Siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Imam. Maka hati-hati milih imam. Jadi makmum, siapa saja bisa jadi makmum. Mulai dari anak kecil sampai orang pikun boleh jadi makmum. Mulai dari orang miskin sampai paling kaya boleh jadi makmum. Mulai laki-laki sampai perempuan sampai bencong boleh jadi makmum. Boleh, tapi imam tidak boleh. Hati-hati. Kenapa? Karena kalau kalian salah milih imam, kacau masjid satmu, bubar sholatmu. Kalau kau salah milih imam, maka 2024 jangan salah imam. Nah, milih imam harus yang kalian yakin dia pandai bacaannya, bagus akhlaknya, bagus tutur katanya, bukan pembohong. Betul baru kau salah. Ya. Akhirnya apa? Anak muda pulang masjid. Apa anak muda? Enak sholat di masjid. Apa enak? Ampun Ustaz. Kenapa ampun? Surah Yasin lebih dua Ustaz. Orang baru belajar sholat kok kasih yang panjang-panjang. Kul saja selesai. Ya, ini baru imam rakaat pertama apa dia baca? Al-Baqarah ayat 11 sampai 70. Dia khusyuk dengan bacaannya, kita khusyuk dengan hayalan. Mau ikut tidak hafal, mau ruku belum selesai, terpaksa kita menghayal. Tadi uang saya 200.000. Mana ini yang 50 lah? Mana masih simpan? Allahu Akbar, masih dicari. Subhanallah. Siapa yang salah? Siapa salah? Imam. Maka kalau berjamaah ke masjid, imamnya juga jangan lama-lama. Ini baru taubat, baru dia dapat hidayah. Dia datang sholat jamaah di masjid, ternyata dia dapat imam yang panjang. Besok tidak mau lagi taubat saya ke sana. Menyiksa. Nah ini sholat duduk, anggap sana kiblat. Sudah tayamum atau sudah wudhu? Allah. Baca doa iftitah. Kalau mau praktis tidak baca doa iftitah juga boleh, karena itu cuma sunnah. Langsung Al-Fatihah. Sudah itu baca surah pendek. Nah, minimal 1 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Boleh minimal 1 ayat. Sunnah minimal 1 ayat. Allahu Akbar. Bagaimana rukunya Ustaz? Ruku cukup kepala goyang. Allah. Sami Allah. Ruku. Sujudnya bagaimana Ustaz? Sujud badan ikut ditundukkan. Kalau tadi cuma kepala, sekarang sujud badanmu ikut kau tundukkan. Allahu Akbar. Bocor. Itu sah atau tidak? Batal. Tidak habis Ustaz, tetap batal. Makanya kalau ada gas
gas dalam perut, sudah mulai terjadi turbulens. Jangan tahan, nanti bocor ketika kau sholat. Jadi lepaskan dulu, baru wudu atau tayamum. Bagaimana kejadian kalau begitu Ustaz? Sudah 2 rakaat meskipun sudah at-tahiyyat setengah mati dia tahan at-tahiyyat batal. Makanya kalau merasa apa? Malas, mulas, ke toilet dulu, bersihkan, selesai baru sholat, aman. Jangan justru kau tahan aja cuma 2 menit kau ini sholat, akhirnya kau sholat kejar Allah. Pasti kau tidak sholat, kau hanya tahan kentut. Maka selesaikan dulu, masuk kau dulu ke toilet, termasuk kalau ngantuk. Kalau ngantuk itu disunahkan tidur aja dulu baru kau sholat. Jangan sampai kau sholat sambil tidur. Jangan sampai kau sholat, ini sudah tahiyat apa belum? Sudah tahiyat atau belum ya? Sudah tahiyat atau belum? Bagaimana kalau kejadian begitu? Bagaimana kalau kejadian ini sudah 3 atau 4? Ini 2 atau 3? Ya, ini 1 atau 2? Maka ambil bilangan kecil, jangan bilangan besar. Lebih baik lebih rakaatnya daripada kurang. Kalau lebih, solusinya sujud sahwi. Tapi kalau kurang, tidak sujud sahwi, batal sholatnya, tidak sah. Jelas? Jelas? Apalagi alasan udah sholat? Hah? Apa? Tidak ada kecuali malas. Apalagi? Apa? Gantung, Nabi bilang kau tidur dulu. Kalau ketiduran, sholat begitu kau bangun, langsung sholat. Bahkan orang yang lupa, misalnya 3 hari yang lalu karena sibuk ngurus tenda, baru sadar, saya tidak sholat asar hari itu. Maka begitu ingat, langsung sholat asar. Begitu pentingnya sholat. Apalagi? Apa? Apa? Saya tidak tahu hafalan Ustaz. Sama saudari kita yang baru masuk Islam, tidak ada bacaan sama sekali. Saya tahu Ustaz. Solusinya gimana? Berjamaah. Berjamaah. Ikuti saja imam. Juga kalau jadi imam, jangan juga panjang-panjang. Ada juga kalau imam Pak, la haula wala quwwata, menyiksa jamaah. Baru mau takbir sudah lama memang. Baru kau tinggal angkat itu Allah. Gila mas. Anak kau tinggal Allahu Akbar. Akhirnya apa? Anak muda pulang masjid. Apa anak muda? Enak sholat di masjid. Apa enak? Ampun Ustaz. Kenapa ampun? Surah Yasin lebih 2 Ustaz. Orang baru belajar sholat kok kasih yang panjang-panjang. Kul saja selesai. Ya, ini baru imam rakaat pertama apa dia baca? Al-Baqarah ayat 11 sampai 70. Dia khusyuk dengan bacaannya, kita khusyuk dengan hayalan. Mau ikut tidak hafal, mau ruku belum selesai, terpaksa kita menghayal. Tadi uang saya 200.000. Mana ini yang 50 lah? Mana
Allahu Akbar, masih dia cari. Subhanallah. Siapa yang salah? Siapa salah? Imam. Maka kalau berjamaah ke masjid, imamnya juga jangan lama-lama. Ini baru taubat, baru dia dapat hidayah, dia datang sholat jamaah di masjid, ternyata dia dapat imam yang panjang. Besok tidak mau lagi taubat saya ke sana. Menyiksa. Kata Nabi, kalau kau jadi imam ringkaskan, kalau kau jadi imam ringkaskan sholatmu, kalau kau sholat sendiri terserah. Ini ada imam Pak, walau benar atau tidak ini cerita, menghafal Quran, dites dia di kampung. Kau jadi imam nak, kita mau dengar hafalanmu. Oh, dia baca surah Al-Maidah Pak, hanya dia yang hafal. Begitu lagi husu bacanya, tiba-tiba ada cicak jatuh, pas nyambar telinganya. Stres, namanya orang stres, hafalan hilang. Tiba-tiba ini anak muda, kira-kira urusan umur SMA, suasana hening. Dia bilang ini imam, tolong bantu di belakang. Dia bilang di belakang, saya juga tidak tahu. Ada anak muda capek, dia bilang kalau begitu ya sudah, Allahu Akbar. Siapa salah? Siapa salah? Imam. Maka tolong yang imam di musola, yang imam di rumah, yang imam di komunitas kita, kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaanmu, jangan panjang-panjang, karena pasti makmum tidak bisa mengikuti. Apalagi kasihan kalau ada yang rematik di belakang, orang yang sudah pensiun, kau siksa orang tua. Ya, itu kepalanya belum selesai, naik lagi kasihan Allah. Jatuh lagi, kau siksa orang tua. Maka sunnah ketika jadi imam, ringkaskan bacaan sholat. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, kalau mau sukses dalam perantauan, perbaiki sholat. Apa hukum bagi mereka yang tidak sholat? Dengar baik-baik ini, mereka yang suka melalaikan sholat. Satu, Nabi jelaskan, batas antara kekafiran dan keislamanmu adalah sholat. Ketika kau tidak sholat, kau kafir di hadapan Allah. Jadi orang yang tidak sholat itu menurut Nabi kafir di hadapan Allah. Jadi sholatlah saudara-saudaraku. Kasihan kalian jauh-jauh merantau ke Taiwan sini cari nafkah, lalu kalian tidak sholat padahal alasannya hanya karena capek. Kasihan kalian, kalian kafir di hadapan Allah. Yang kedua, dengar baik-baik yang bagi mereka yang malas sholat. Kalau mereka mati, satu waktu kau tinggalkan sholat, satu hari diparkir di neraka. Misalnya tadi tidak sholat subuh, apa hukumannya? Satu hari dibakar di neraka. Berapa lama yang namanya satu hari di neraka? 1000 tahun ukuran dunia. Silakan buka surah Al-Hajj. Jadi kalau tidak sholat subuh, 1000 tahun kau dibakar di neraka. Kalau 5 kali sehari semalam, 5000 tahun, itu sehari. Gimana kalau dia cuma datang sholat Jumat? Datang paling terlambat, pulang paling cepat. Orang khotbah dia tidur. Dia masih dapat, tidak ada khotbahnya. Bukan ada khotbah, kau yang dongo tidur kau beleng-beleng. Ayo sholat, ibu-ibu sholatlah. Boleh saat kita ngontrak-ngontrak, merantau ke sini, makan seadanya, duit kita pegang sedikit saja. Untuk apa? Untuk dunia kita. Tapi kalau kita sholat baik, kecil buat Allah, kasih kamu apa yang kamu mau. Bu-ibu, bu, bisa enggak perempuan hamil dari suaminya? Bisa enggak?
Bisa enggak? Bisa, Siti Maryam. Cuma sekarang banyak perempuan mau saingan Siti Maryam. Enggak ada suaminya, alhamdulillah. Bapak-bapak, kecil buat Allah apapun kandungan kamu. Kecil buat Allah sejahterakan bapak. Ibu-ibu, kecil buat Allah kasih suami yang baik. Kecil buat Allah kasih jodoh yang soleh. Allah cuma minta perbaiki sholat. Halo, ada enggak manusia yang tidak ada masalahnya? Ada enggak manusia? Oh, saya lihat di depan saya ini muka-muka pun masalah semua. Ini yang lagi ceramah. Bapak-bapak pikir saya tidak ada masalah. Banyak masalah saya, Pak. Sekarang Bu, banyak janda-janda curhat. Ustaz, suami saya baru meninggal. Adakah doa-doa penenang jiwa? Saya kasihlah doa-doa penenang jiwa. Lama-lama curhat. Ustaz, maukah Ustaz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang mohon maaf Bu, saya bukan imam, saya penceramah. Mana ada manusia yang tidak ada masalahnya? Istri cantik, sedulur-sedulur, sampean pikir kalau istri cantik bukan masalah? Apalagi kalau suaminya jelek. Istri cantik digoda orang, masalah. Berarti bagus kalau istri jelek. Istri jelek dihina orang. Berarti bagus kalau tidak ada istri, masalah. Bagus kalau banyak istri, masalah. Semua masalah. Maka Allah tidak meminta, wahai pegawai-pegawai, pekerja-pekerja Indonesia yang ada di Taiwan, di Taichung. Ya itulah. Ya. Wahai saudara-saudaraku yang merantau ke Taiwan, kalian kalau mau selesai masalahmu, kamu merantau sebagai TKW, ternyata suamimu di sana nakal, ternyata suamimu di sana ketemu dengan teman SMA. Sakit hati. Iya Bu, ya. Allah cuma minta dua. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Sabar, perbaiki sholat. Bagaimana kalau suami selingkuh, Ustaz? Sabarnya apa? Doa. Tidak mungkin ibu bisa pelihara kalau dia di Indonesia. Saya tidak bisa maafkan dia, Ustaz. Solusinya apa? Minta cerai, selesai. Ya, daripada pertahankan sakit hati, cerai aja. Islam membolehkan. Ya Bu, ya Bu, betul. Daripada bertengkar, hamil lagi. Ya. Salatullah ala Toha Rasulillah. Salatullah ala Yasin. Dua, hukuman bagi mereka yang tidak sholat, itu dikubur nanti ada temannya datang menemani dia. Ibu pernah lihat kuburan, liang kubur? Pernah lihat liang kubur? Liang kubur itu masih lebar Bu, 40 cm, 2 meter. Tapi bukan itu tempat kita. Tempat kita liang lahat, yang digali lagi sedikit, dimasukkan pas-pas di tubuh. Itulah tempat kita, ditimbun. Oh, ibu kalau duluan meninggal, menangis suamimu.
ebetku. Bulan depan kamu sudah menderita di kubur. Bapak-bapak ini, adik-adik saya masih muda-muda. Begitu kau meninggal, istrimu muda, janda muda, banyak yang lirik. Kamu sudah dibakar di kubur, istrimu pakai mobilmu dengan suami barunya. Hebo, ketika hancur perut, cacing masuk di mata, cacing masuk di telinga, perut meletus, datanglah utusan Allah. Lalu berkatalah sang jenazah, man anta, siapa kamu? Siapa kamu? Sayalah Asisuhuja al-Uqra, ular, ekornya cuma satu, kepalanya tidak bisa kau hitung. Kenapa kau datang kepadaku? Sayalah sholatmu yang kau anggap remeh selama ini. Dia lilit kita, dia hukum kita, dia temani kita. Kapan dia lepas? Nanti hari kiamat. Maka saudaraku sholat. Tidak ada gunanya kalian datang pengajian tiap bulan, tablik akbar sekali sebulan, tablik akbar sekali 3 bulan, jauh-jauh naik bus, kadang-kala bermalam sewa hotel, tapi kalian tetap tidak sholat. Tidak ada gunanya semua pengajian. Sholat, apa susahnya sholat? Sholat paling gampang. Haji penuh puluhan juta, ngantri sampai belasan tahun. Puasa 30 hari kalian dapat. Zakat perlu modal, perlu uang. Sholat yang penting ada kemauan. Saya tidak tahu bacaan sholat Ustaz. Wala tayasu min rauhillah, kata Allah. Jangan kau putus asa akan rahmatku. Datanglah kau sholat berjamaah di masjid. Tidak susah. Ayo ibu-ibu, Bu, sudah capek? Masih bisa? Iya. Saya sudah mulai capek. Saya titip pesan satu, pelihara sholat. Yang kedua, kalau ibu bapak sudah punya anak, didik dia dengan baik. Jangan sampai anak kita dititip sama kos-kosan. Titip anak kita di neneknya, titip anak kita di kakeknya. Biasa nenek dan kakek lebih sayang daripada lebih sayang cucu daripada anak. Tidak ada gunanya ibu-ibu merantau jauh ke sini, menyeberang berjam-jam, naik pesawat, lalu anak kita tidak ada tahu mengaji. Tidak ada gunanya kita cari duit. Alhamdulillah dapat duit 30 juta 1 bulan, tapi anak kita tidak tahu sholat, anak kita tidak pakai jilbab, anak kita lelaki selalu keluar bawa cewek. Nauzubillah min dzalik. Tidak ada gunanya. Maka ibu-ibu selalu luangkan waktu, minimal selalu telepon anaknya, di mana kabarmu nak? Kalau ibu punya anak cewek, suruh pakai jilbab. Syukur-syukur kalau bisa masuk ke dalam pesantren. Ya. Dan yang ketiga, pesan khusus saya karena waktu yang terbatas. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jadilah duta muslim di sini. Tunjukkan akhlak Islam yang baik. Apalagi ibu-ibu yang pakai jilbab, kalau bersentuhan, berkomunikasi, bersosialisasi, bermasyarakat dengan warga tempatan, tunjukkan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin, supaya mereka tidak menuduh kita sebagai agama teroris. Ya Bu, ya Bu. Nah, dan yang keempat, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, jangan pernah bosan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi Allah tidak ada susahnya memperbaiki hidup kita. Allah cuma minta, jangan lupa kau berdoa. Ud'uni astajib lakum, minta kau kepadaku, pasti ku kabulkan. Itu janji Allah. Dan berdoa itu ibu tidak harus menghafal. Ibu-ibu pergi ke toko buku, beli buku-buku doa, lalu ibu hafal.
tidak menghafal. Doa itu tidak menghafal. Doa itu bahasa hati. Bahasa Jawa boleh, bahasa Indonesia boleh, bahasa Padang boleh, bahkan bahasa isyarat juga boleh. Nah, suaminya kawin lagi. Boleh ibu, daripada ibu berdoa pakai bahasa Arab tidak tahu artinya, dia baca doa, bingung malaikat apa maksudnya ini ibu. Dia minta doa supaya dipelihara suaminya, ternyata doa yang dibaca doa minta hujan. Tidak mesti bahasa Arab. Saudaraku, bapak-bapak, Anda punya anak, Anda punya istri, jauh, cemas, jangan sampai istri kita ketemu dengan mantannya. Maka berdoalah kepada Allah, biar Allah yang pelihara istrimu, biar Allah yang pelihara keluargamu. Kalau Allah yang kabulkan doa kita, tidak ada susahnya buat Allah pelihara keluarga.